Thank you semuanya. Ada banyak peran yang muka-muka baru di sini dan juga yang kita sudah tidak asing lagi. Lele, thank you so much, all the best. Keren karya-karya Lele sama Andy selalu yang terbaik. Untuk itu saya nggak akan panjang lebar. Saya ingin ucapkan selamat kepada all team, cast, crew, and maaf Ari berhalangan hadir, lagi ada syuting film lain. But all the best juga untuk Ari. Selamat kepada semua keluarga besar Danur. Thank you so much. Oh, pastinya Risa berhalangan udah mau jalan ke sini. Risanya juga berhalangan hadir. Titip salam Risa kepada semuanya. Thank you sekali lagi. Itu aja dari saya, and all the best. Thank you. Terima kasih banyak Pak Manus, kita sudah gak sabar sebetulnya. Makanya akhirnya Pak Manus mengumumkan ini, kita semua sangat excited. Kita harus tanya ke Prilly, karena ini kan ditunggu-tunggu sama semuanya. Silahkan, apa yang disampaikan? Karakter Risa tuh sudah menemani aku 10 tahun ya. Dari Danur 1 sampai hari ini, dari 2015 sampai hari ini. Dan mungkin teman-teman juga tahu selama 10 tahun aku nggak ngambil film horor lain. Kenapa? Sebenarnya alasannya sangat personal, karena aku merasa karakter Risa dan aku tuh sangat dekat sekali. Jadi aku ngerasa kayak mengkhianati karakter Risa kalau aku belum menyelesaikan perjalanan Danur, tapi aku udah main film horor lain. Tentu pada saat itu pas aku pertama kali main film horor, ada banyak yang nawarin skrip apa segala macam, tapi tetap aku ngerasa aku Risa dan aku harus menyelesaikan perjalanan Danur dulu gitu. Dia setia sama saya. Udah GR Pak, gimana ya Pak ya? Gimana ya Pak? Setia sama Bapak juga sih Pak. Karena Bapak paling masuk budgeting saya. Ini jujur ya di sini. Soalnya nggak ada dinego. Nah, aku ngerasa lah ya, aku harus menyelesaikan perjalanan Danur dulu. Kenapa? Karena setiap aku kemana-mana gitu ya, misalnya aku ke mall atau aku lagi ketemu sama fans, pasti mereka tuh nanya, Danur kapan? Aku suka banget sama Danur. Terus di sosial media juga, aku lagi posting film lain pun ada yang komen, Kak Danur kapan? Danur kapan? Jadi aku merasa Danur tuh deket banget. Terus juga aku pernah mendapatkan teman dekat gara-gara Danur. Kita ketemu di kondangan, terus dia bilang dia itu ngefans banget sama film horor dan dia suka banget Danur. Nah, karena pada saat itu saya lagi pakai baju kondangan, dia nggak nyadar kalau saya itu yang jadi Risa, karena dia jarang nonton film-film lain. Terus kayak, ya, I'm a big fan of Danur. Terus pede dong, I'm Risa. What? I'm Risa. What? You look so different, kata dia gitu. Terus akhirnya saya dapat sahabat baru karena kejadian itu. Jadi Danur itu banyak membukakan pintu di hidup saya ya, membukakan pintu pertemanan, membukakan pintu saya akhirnya bisa main film horor. Jadi sangat sedih banget sebenarnya. Ini bisa dibilang the last chapter ya Pak ya. Ada kan tulisannya the last chapter. Tapi mau berterima kasih banget sama teman-teman semua yang sudah mendukung perjalanan Danur dari Danur 1 sampai sekarang. Dan pastinya berterima kasih ke Pak Manoj juga, dari ganti Risanya. Kan takutnya ganti nanti Risanya 1, 2, yang 4 ganti gitu kan. Kita udah lama gak bertemu, tiba-tiba Risanya yang lain gitu kan. Terima kasih loh Pak kesetiaan saya, Bapak Kampung gitu yang gak diganti Risanya. Dan pastinya berterima kasih juga ke pembaca buku Danur dan ke penonton Danur juga yang selalu setia menunggu karya Danur selanjutnya gitu. Terima kasih banyak, boleh tepuk tangan dulu. Pak Manus, Andy, dan Prilly saling setia ya. Bisa terbayang berarti Danur ini luar biasa. Gak cuman buat penonton, buat kita, tapi juga untuk para pemainnya. Nah, saya mau tanya sama Zi, bergabung di kaget ya. Jadi bergabung di sebuah film yang banyak dinantikan orang, yang begitu dekat sentimennya dengan banyak orang, bahkan antar case-nya. Seperti apa? Boleh cerita? Senang banget ya pastinya atas kesempatan ini. Ya walaupun aku emang gak ikut dari Danur 1, 2, 3, tapi aku nonton Danur 1, 2, 3. Saat itu aku masih SD atau SMP ya. Makasih banget loh atas keterangan itu ya. Berasa tua banget. Tapi ya maksud aku dari waktu selama itu aja Danur saat ini masih bisa ada aja, udah bersyukur banget. Dan juga
Aku gak nyangka banget, mungkin karena aku sebagai penonton gak pernah terpikirkan oleh aku bisa jadi salah satu pemainnya di masa depan gitu. Jadi aku benar-benar bersyukur banget atas kesempatan ini. Terima kasih Bang Anwar sudah mempercayakan saya menjadi Riri. Dan karena semua orang banyak yang tahu Danur, dan aku happy banget pas aku mulai syuting dan everything, ternyata fans-fansnya Danur tuh banyak supportive banget. Jadi aku benar-benar bersyukur banget sih dapat keluarga baru di sini. Boleh tepuk tangan dulu buat Ki. Terus ya, kalau dipanjangin lagi mau ya? Belum tahu. Kita karena Bang Manoj dengan MD ini akan selalu punya kejutan yang banyak. Jadi tidak usah kita perlu memprediksi-prediksi, selalu ada gongnya ya. Nah, sekarang kita mau ke Mbak Lewe Laila. Nah, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini happy banget karena ketemu lagi sama keluarga Danur, sekaligus sedih karena kayak udah 10 tahun, kata Prilly tadi 10 tahun. Danur tuh film horor pertama saya sebelum saya jadi agak setan-setanan terus ya. Jadi kayak saya tuh tumbuh bareng Danur. Terima kasih teman-teman, terima kasih Prilly, terima kasih Risa, terima kasih Awi. Kayak saya jadi masih ingat tadi flashback sedikit pertama kali saya izin ke Peter CS, ke Peter dan Risa. Peter boleh nggak ini filmnya? Jadi kayak boleh nggak saya nulis ceritanya? Pertama ke Risa, terus Risa bilang tanya aja ke Peter. Tanyalah ke Peter, jadi kayak tiba-tiba sekarang udah last chapter udah 10 tahun ternyata. Jadi kayak terima kasih Pak Manoj, terima kasih banyak. Tidak ganti-ganti. Kayak kakak Risa, terima kasih tidak ganti-ganti. Ternyata Pak Manoj cukup setia dan saya juga cukup setia. Jadi sebenarnya keluarga Danur ini setia banget ya. Kayak happy, terima kasih semua penonton Danur. Semoga sajian terakhir kita sangat berarti buat kalian semua. penonton juga setia kan? Ya, setia, buktinya akhirnya ditunggu-tunggu akan tayang juga 2026 ya. Jangan sampai kelewatan. Oke, kalau gitu sekarang saya ingin membuka sesi tanya jawab buat teman-teman media. Yang di belakang boleh ya? Silakan. Ya, boleh. Jangan lupa nama dari media mana. Halo, saya Wayan dari liputan6.com. Memang akhirnya Danur dapat kepastian tahun depan, tapi seingat saya dan 1/2 rilis bulan Maret sebagai kado hari perfilman nasional dan selalu minta penonton ke atas. Saya ingat juga tahun depan Maret hari Lebaran, apakah ini sinyal-sinyal bahwa Danur The Last Chapter akan menjadi salah satu film Lebaran tahun depan? Terus ingat saya juga dulu diperkenalkan dengan Danur Senjakala, kenapa menjadi Last Chapter, pertanyaan Bapak Manoj. Terus Bapak Prilly, saya ingat bahwa kali pertama mencetak box office dan kamu pemeran utama itu Danur. Beberapa penting Danur dalam rekam jejakmu sebagai artis box office sekaligus artis yang sudah meraih Piala Citra. Terima kasih. Terima kasih. Tadi apa? Danur Ya. Terus kenapa kemudian berubah menjadi The Last Chapter? Apakah ada pertimbangan? Terima kasih. Silakan Bapak. Ya, cukup detail ya Mas. Kalau tanggalnya Maret ini tunggu tanggal main. Saya udah dibilang bosnya bilang tidak boleh announce. Tunggu, kita punya strategi kapan yang pasti. Film ini punya strategi yang tepat. Ini brand kami tunggu 2019 karena 2017 Maret benar Hari Film Nasional. Terus 2018 kami rilis. Tiap tahun kami melakukan rilis Danur. Tapi ini kali banyak option cerita dari kehidupan Risa. Kami tinggal pilih momen yang mana, cerita yang mana, dan ada jujur waktu itu Danur itu siapa yang nggak mau lanjutkan ya, istilahnya IP besar, track record, dan ya, bisa dibilang film horor pertama di 2017 yang bangkit lebih dari 2 juta penonton. Selalu 1 juta aja udah luar biasa sebelum Danur. Jadi kami di sini punya tanggung jawab yang punya apa ya?
Kalau MD lihatnya nggak mau kita punya franchise besar, punya IP besar, terus kayak Haji Mumpung mau diperes gitu, udah rilis sampai jelek. Jadi kami beberapa kali ceritanya nggak happy, atau saya nggak happy, atau penulisnya belum happy, terus sutradaranya belum. Jadi banyak banget elemen, dan kami udah lock date release. Saya terima kasih waktu itu udah mau syuting tapi nggak happy. Saya bilang, saya jujur belum happy skripnya. Ya, kita nggak mau kalau nggak happy kita tidak. Betul kan, kita pernah 1,5 tahun yang lalu kalau nggak salah, hampir 2 tahun. Jadi kami tidak mau compromise, dan akhirnya Danur ini kita sepakat the last chapter strateginya di sana. Dijawab ya Mas. Ditunggu ya Mas Wayan ya, nggak sabar banget nih kayaknya. Mancing, jago. Gitu, jago emang. Terima kasih Mas Wayan pertanyaannya. Kalau dari segi saya sendiri, betul sekali Danur itu film pertama yang mempercayakan saya untuk menjadi peran utama. Karena pada saat itu di 2015 ya Pak, waktu saya mendapatkan tawaran Danur, itu saya sangat struggling sekali untuk berpindah dari sinetron dan ke film. Karena pada saat itu 10 tahun lalu ada stigma bahwa kayaknya artis sinetron gak bagus kalau main film. Ada stigma itu, yang dimana saya berusaha sekali pengen bilang bahwa gak ada loh aktor itu di kotak-kotakan, semua itu sama saja gitu. Tergantung bagaimana kita melihat peran itu gitu, dan semua peran itu penting menurut saya di proyek apapun. Tapi gara-gara waktu itu tidak ada kepercayaan publik bahkan untuk saya terjun di dunia film, sayanya pun jadinya tidak percaya diri. Tapi tiba-tiba ada tawaran dari MD, Danur, dan saya tahu buku Danur itu bestseller di toko buku. Jadi itu saya makin ragu lagi. Kenapa saya sih, kan masih banyak ada aktor-aktor lain yang udah punya track record ya, udah punya track record bisa bawa penonton ke bioskop, udah punya track record acting, kenapa saya? Tapi pada saat itu Pak Manoj, Kak Sanjay waktu itu casting director meyakinkan, Dek pasti kamu bisa gitu, coba aja dulu, siapa tahu ini bisa menjadi pintu untuk kamu masuk ke dunia film. Akhirnya saya ya udah, saya memantapkan diri walaupun saya waktu itu nggak percaya diri untuk main di Danur. Dan pada saat itu juga industrinya nggak ada yang menayangkan film horor, karena film horor kalau teman-teman ingat lagi jelek banget image-nya, karena banyak film-film horor yang menayangkan adegan dewasa. Jadi saya main film horor tuh, aduh, udah dibully karena dari artis sinetron, tiba-tiba main film horor yang industrinya lagi nggak mendukung. Ini keputusan yang tepat bukan ya? Tapi saya yakin kalau misalnya ada kesempatannya dan saya yakin saya bisa membawakan karakter, saya mau belajar bagaimana acting yang benar dengan persiapan yang cukup itu seperti apa. Jadilah Danur, dan tidak disangka-sangka waktu itu hari pertama penonton Danur 80.000, dan untuk film horor yang pada saat itu layarnya tidak sebanyak itu, 80.000 itu luar biasa. Sampai akhirnya di 2 juta penonton, dan Risa ternyata punya buku-buku lain yang bisa difilmkan sampailah hari ini. Makanya kenapa saya setia sama karakter Risa, karena jujur Danur yang membukakan pintu saya di film. Akhirnya banyak tawaran-tawaran lain yang mempercayakan saya di film, dan banyak akhirnya komen-komen di sosial media pada saat itu, oh ternyata Prilly bisa acting ya, karena waktu itu orang kayaknya nggak yakin saya bisa acting gitu. Dan makanya saya berterima kasih banget film Danur bisa menjadikan saya hari ini gitu. Terima kasih. Hancurlah stigma itu ya, Prilly. Selamat ya. Ya, dan semoga nggak ada stigma itu sekarang ya, karena menurut saya Kan sudah berubah, udah ada, Prilly bisa. Ya, untuk yang lain-lain, semua proyek itu penting, sinetron, series, film, semua penting gitu, dan semua peran itu penting, punya perannya masing-masing. Jadi jangan sampai dari kita semua mengecilkan peran gitu. Ya, dan untuknya cocok nih pas ketemunya Danur lagi ya kan, jadi match banget ya. Iya, walaupun kayak dari Danur 1 sampai Danur 4 ini yang tumbuh hantunya saya segini-segini aja gitu ya. Jadi ya, jadi pas syutingnya itu kan lumayan ya, persiapannya 3 bulan. Anak-anak ini nunggunya cepet ya, dari yang awal casting segini, pas syuting segini, jadinya saya syuting akhirnya harus pakai Apple Box teman-teman gitu supaya tingginya sama. Tapi nggak apa-apa walaupun badan saya nggak bertumbuh, yang penting film dan karirnya bertumbuh ya. Gitu. Bagus banget emangnya punya. Coba tepuk tangan dulu buat Prilly. Dia juga sudah
sudah melanglang buana, melanglang melintang di perfilman Mbak Dian itu, kita coba yuk tanya ke Mbak Dian yuk. Di Danur ini, The Last Chapter ini apa nih yang seru Mbak Dian selama kemarin menjalani proses? Ya, ini sebenarnya Danur The Last Chapter ini adalah film horor saya yang pertama. Jadi sebelum-sebelumnya saya belum pernah main horor. Tapi kayaknya Pak Manos ini emang track record saya di MD itu selalu yang pertama. Mungkin kalau Pak Manos ingat dulu, saya sempat cuti panjang sekali, hampir 10 tahun lebih. Terus MD yang pertama kali ngajak saya untuk main film lagi. Nah, terus sekarang juga film horor pertama yang pernah saya mainkan itu di MD. Jadi makasih ya Pak, ingat sama saya terus. Oke. Nah, untuk pengalamannya sendiri sebenarnya kenapa saya mau ke film Danur, ya sama mungkin kayak Z. Dulu saya cuma penonton ya, saya nontonnya nunggu di rumah, terus nontonnya siang-siang dan jauh, terus suaranya dikecilin karena saya takut banget nonton film horor. Aku nggak tahu kenapa, padahal kan saya pemain film ya, saya tahu itu semuanya bohong, saya tahu semuanya itu dibuat, tapi tetapnya takut. Tapi ternyata film Danur itu takutnya bukan takut yang serem-seremnya, yang mukanya jelek-jelek gitu kan, tapi lebih ke jump scare. Lebih kayak saya nontonnya walaupun takut tapi ngintip, Nah, dan saya suka banget. Dan juga tahun lalu ya, di awal tahun saya tawarin Mbak main yuk film Danur. Itu saya kayak ketiban durian gitu loh rasanya. Karena durian itu berduri, kalau ketiban sakit tapi rasanya enak. Nah, itu. Jadi senang banget. Kemudian pengalamannya pada saat syuting gak ada serem-seremnya, cuman dingin sama ternyata anak-anak ini menyenangkan sekali loh mereka itu. Mereka itulah yang membuat mata kita bisa nggak ngantuk, jadi melek. Karena begitu mereka nyampe di lokasi, baru turun dari mobil aja udah kedengeran suaranya. Itu dia anak-anak Danur. Jadi sekali lagi saya bersyukur banget bisa ikut film ini karena yang dulu cuma bisa saya tonton, tapi sekarang saya bisa menjadi bagiannya. Terima kasih. Ada yang mau dengar suaranya Dito nggak? Mau ya? Nah, di pojokan nggak boleh diem gitu. Ini kayak personal. Aku tuh takut di pojokan diem tahu-tahu apa gitu kan? Coba cerita sama kita Dito, gimana serunya Danur nih? Pastinya buat aku rasanya bangga sekali bisa menjadi bagian di sini, dan ini juga udah project yang gak yang pertama kali sama Prilly. Terus bisa kenal sama teman yang lain juga very exciting selama prosesnya. Terus pastinya challenging karena ini dari The Last Chapter yang akan ditunggu sama penonton. Jadi kita selama proses syuting kita ngasih yang semaksimal mungkin gitu. Dan tadi kalau aku pribadi aku ngeliat dari teaser trailernya juga, worth it. Ngeliat hasilnya kayaknya ini nih asik banget gitu tunggunya nih, aku jadi makin gak sabar buat nonton seluruh filmnya gitu. Jadi semua challenge, semua struggle, semua effort yang kita kasih selama kita syuting tuh baru ngeliat teaser trailernya ini udah rasanya kebayar gitu. Karena gambarnya bagus sekali, terus juga Brilliant juga keren banget di situ. Ditembakin gimana rasanya? Itu pas lagi syuting out gitu. Out sakit, meledak beneran kayak banget di sini. Ya, jadi ya kurang lebih kayak gitu sih. Coba tangan dulu dong Mbak Dito dong. Terima kasih Dito. Boleh oper juga matanya ke belakang, di belakang ada Gilang ya? Iya. Iya, Gilang. Mana tadi yang nungguin Gilang suaranya mana tadi? Hai. Gilang. Yang nungguin cowok ya, hai gitu ya. Gak apa-apa. Ayo Gilang ceritain, dari tadi udah nungguin kamu. Aku kaget sih pas pertama kali diajak karena ini tahun pertama aku di industri dan ini film kedua aku, dan aku juga tunggu bersama Danur. Terus pas diajak gabung kayak serius ini, bener ini. Terus ngeliat line up pemainnya juga sangat menyenangkan banget. Aku banyak belajar dari teman-teman yang ada di sini. Terima kasih banyak Pak Manoj, dan
situasinya juga menantang, suhunya juga dingin, dan karakternya juga penantang. Jadi kayak cara ngomong tuh. Jadi ditunggu aja teman-teman. Semoga karya yang kami buat pakai hati juga bisa dinikmati teman-teman. Oke, tepuk tangan dong. Itu lagi dengar loh, film tangan. Oke, sebelum ke yang gemes-gemes, aku baru baca ceritanya ya. Silakan. Halo semuanya. Mungkin ceritaku juga agak mirip dengan cerita yang Gilang ya, karena aku lumayan early in my career as an actor, dapat kepercayaan dari Pak Manoj, dari Kak Sanjay untuk IP yang sebesar ini. Awalnya pasti deg-degan, tapi waktu kita mulai prep dan syuting, alhamdulillah sama teman-teman ini tuh membuat jadi deg-degannya berkurang. Kemudian waktu syuting itu secara fisik memang sangat challenging karena karakterku juga cantik, ya challenging lah secara fisik, tapi secara mental dan secara psikis aku sangat happy. Karena teman-teman di sini tuh benar-benar kita jadi geng gitu. Kita saling menguatkan, kayak ayo bisa karena kita pengen memberikan yang terbaik itu untuk teman-teman yang udah nonton Danur dari awal gitu kan, yang udah sama Danur dari 10 tahun yang lalu. Jadi it's such a great honor. We had so much fun membuatnya. Semoga teman-teman juga menerimanya dengan baik. Oke, kita tunggu ya. Seru banget ya kayaknya. Peter mana Peter? Peter? Iya dong, kamu tuh harus cerita. Kamu tuh sebagai kamu dan teman-teman nih, Peter CS sebagai yang selalu menghidupkan suasana di lokasi syuting. Gimana? Kamu energinya pasti kamu nggak habis-habis ya? Mungkin iya. Itu pun kalau habis pasti semangatin sama mereka juga. Jadinya habis naik energi. Selalu terlihat ya. Iya. Apa yang paling seru kalau dari kita Selama syuting sih kita syutingnya bisa bareng-bareng sih. kayak main ya? Iya. Kayak lagi kerja ya? Iya. Seru ya? Seru banget. Coba kalau William mana William? Nah, William coba ceritain. Ada yang kamu paling nggak bisa lupain nggak waktu itu? Entah pas lagi syuting, entah pas lagi kumpul bareng. Nggak bisa lupain. Atau paling seru deh. Seru tuh pas ngapain? Pas lagi break syuting. Mungkin pas lagi nunggu tag kali ya, karena kita main lewat rame-rame. Mainnya main apa sih? Main Roblox. Main ada zaman now. Main Roblox. Main apa kan juga main kucing. Main kucing. Main Sapi namanya. Sapi. Oh kucing apa sapi? Kucing namanya sapi. Oh. Cantik namanya satu lagi. Coba. Cantik namanya. Namanya cantik. Dijadiin nama kucing. Ah ya ampun. Berarti kucingnya cantik kali ya, makanya dinamain cantik. Itu yang seru ya. Halo, aku mau dengar ceritanya Hans. Halo Hans. Kamu punya cerita seru apa nih? Kamu di sana kalau lagi break itu ngapain? Main Roblox juga atau ngemil? Paling suka ngapain? Kalau kita lagi break, kita suka main Roblox, of course. Dan kita juga suka nongkrong, main luar, kayak main sama kucing, sapi. Oh nongkrong. Tapi kira-kira yang paling seru apa tuh waktu kalau sama syutingnya ada hal-hal yang kayak nyeremin nggak? Atau mungkin ada yang seru nggak ketika lagi satu scene bareng sama Kak Prilly atau Kak Z? Kayak gitu. Yang scene seru buat saya ada satu scene. Jangan spoiler tapi Iya. Basically kita di mobil ya. Habis itu Prilly lagi nyetir. Habis itu tuh cepet sekali. Kebut. Prilly. Oh, Adegannya Bu. Oh, oke. Terus disitu rasanya? Iya. Sederhana. Diajak kemudian udah happy ya.
Kenal lu Hendrik. Hendrik salah satu yang gak bisa abis Hendrik juga kenal lu. energinya nih. Oh paling jahil nggak? Bahasa gen alfanya dong. Kenapa? Bahasa gen alfa. Oh oke. Gimana? Six seven. Alpha banget ya. Coba Hendrik ceritain sama kita. Dia paling jahil nggak? Enggak. Atau jahil? Oh siapa yang paling jahil? Oh iya, dia yang paling jahil. Tunggu. Kamu tunggu ya di sini ya. Tunggu ya Jansen ya. Coba kalau Hendrik apa ceritanya yang paling seru? Oh, tadi kan udah cerita tuh Ida sudah cerita waktu mundur ke kayak lagi buhana di Dufan tuh. Nah kalau apa gimana? Buat aku scenes yang seru tuh udah banyak banget. Semuanya seru. Tapi paling seru apa ya? Di teater. Di teater kan sempat kita di stage-nya, terus banyak orang yang nonton. Kayak di seat pertama banyak, sampai belakang banyak. Aku ketemu banyak orang. Itu enggak yang bagi teater. Terus kita foto bareng. Banget ya. Ini aku nungguin loh. Ya tapi iya seru ketemu banyak orang seru dong. Bener nggak? Bener dong ya kan. Tapi karena banyak orang aku merasa agak malu dikit, agak nervous. Tapi rasa rame aja. Rasa rame ya. Aduh Mas Selamat boleh tepuk tangannya sih. Terima kasih ya. Oke. Kamu ceritain kenapa kamu bisa sejahil itu? Kamu suka main apa sama teman-teman di semuanya nih? Kalau aku suka main sama mereka tuh kayak main HP gitu. Terus pas lagi di hotel gitu, pas belum syuting, kita main di taman itu. Ya berenang itu. Kenapa sih bohong? Oh pantesan. Kita sering jahil. Nih, aku baru Aku baru mau nanya, kenapa kamu dibilang paling jahil? Oh gitu, ngetoknya gini? Oh iya. Terus kamu kabur gitu? Iya. Tadi ke kamar dikunci. Setiap hari. Setiap Kadang kalau belnya mati kita tutup. Oh iya. Kamu, tapi itu menghibur nggak sih? Menghibur ya, bikin mood ya, ngagetin. Apalagi itu di hotel dekat lokasi syuting, tempatnya dingin ya kan, ya. Lagi syuting suasananya agak-agak mencekam gimana, ada yang ketok-ketok itu gimana sih? Coba. Terus sama lagi pertanyaan seru apa? Terus pas di adegan, aku sama deh kayak di adegan mobil itu. Oh iya emang ya. Kayak lagi balapan. Terus aku bilang, wih ngedrift. Tapi waktu lagi teh kamu nggak bilang drift kan? Enggak kan? Lagi serunya. Oke, boleh tepuk tangan buat si Jahil Jansen, si Denur, seru banget. Oke, kita lanjut ngobrol sama tempat media ya. Ada yang udah mau nanya lagi? Siapa? Oh, itu dia, silakan. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya Mario dari Kumparan. Pertama-tama selamat untuk all the crew and cast film Danur. Akhirnya kita bisa dapat kepastian dan 12 chapter bakal tayang tahun depan. Pertama untuk Pak Manos, penegasan dikit Pak tentang judul The Chapter. Apakah artinya benar-benar IP Danur ini berakhir atau mungkin terbuka potensial cerita spin-off kayak kan sempat dibikin dari spin-off Danur 2 kalau nggak salah ada Ivana dan itu sukses besar Pak. Mungkin Mbak Lele mungkin bisa bantu cerita tentang potensial di cerita yang bakal ada ini. Terus kedua Pak, seingat saya di Danur 3 itu prequel dari Danur 2 itu karakter Riri diperankan oleh Sandrina dan sekarang diperankan luar biasa oleh Z. Apakah lalu ada juga banyak wajah baru Pak di Danur kali ini? Apa pertimbangannya Pak ada pergantian cast seperti itu? Terus yang ketiga untuk Z sendiri mungkin ini seingat saya bukan horor perdana kamu dan sekarang Congrats ada di Waralaba Danur. Apa yang paling challenging memerankan karakter yang sudah sangat ikonik di mata para fans Danur ini? Terima kasih. Terima kasih. Ini pada suka mancing banget ya. Medianya nanyanya. Silakan lah. Yang pertama Sejak kalah. itu kan maaf yang pertama. Apakah ini benar-benar last chapter ya? Ya. Terus pemain ya. Last chapter-nya jadi gini. Memang Danur ini the last chapter.
kita udah sepakat semua. Tapi dari Danur Universe masih potensinya banyak terbuka. Ya, banyak banget. Itu mungkin MD ini sangat selektif untuk jalan ke depannya gimana. Yang Ivana tahun 2022 dan 2,9 ya 2,8 juta itu kan sesuatu yang luar biasa dan punya potensi ke depan. Ada banyak surprise dari MD, jangan sampai saya kecoplos nih, hampir ngomong saya harus tahan diri. Pokoknya Danur ini kita udah sepakat the last chapter sama-sama dari Risanya, dari Prilinya, dari Lele, dari Abi, dari saya, kita udah sepakat ini the last chapter, benar-benar final kita ini supaya penonton dapat yang spin-off ini. Memang banyak potensi ada yang lagi jalan, whatever, udah cukup saya berhenti di sana. Nanggung gitu, saya ngerti. Jadi so far Danur ini the last chapter. Dan masalah dulu dirinya Sandriana di 2017 waktu kita tayang kan dirinya lebih dewasa juga dan ada banyak pertimbangan. Dan bagi saya Riri ini lihat Z keren banget, pas, top. Jadi I'm very happy dengan hasil Z sebagai Riri dan ibunya Risa Riri juga diperankan oleh dia. Thank you. Semua castnya tuh dapat banget. Peter CS kalau sekarang aja setahun yang lalu kamu ya udah 10 bulan 12 bulan syuting udah beda. Apalagi yang dari 2017, jadi itu challenging banget karena Danur ini karakternya sangat ikonik ya. Nah, so kita juga karakternya kuat, mana yang harus disesuaikan karena Peter, Hans, Hendrik, Jansen, William itu dia nggak grow, dia kan umurnya ya umur 10 ya. Ya 10 tahun, jadi kami nggak bisa yang 9 tahun yang lalu kami syuting udah mau 10 tahun depan itu udah umur berapa. Jadi Peter CS kita harus rubah, harus adjust. Dan balik lagi ini kan Peter, Hans, Hendrik, jadi sangat ikonik karakter ini. Yang pasti Risa sebagai Prilly, sebagai Risa udah no way, udah harus Prilly lah. Itu kita udah sepakat, kita mau. Dan happy-nya biasa pemain, nah, kalau Prilly very smart thinking and dia tahu value karakter yang besar, jadi meyakinkannya juga mau juga, asal dia percaya skrip jangan sampai kita compromise, cerita yang jelek, itu no way. Dan kami pertama kali kita udah syuting bulan Maret ya, April, betul kan? Maret waktu puasa kami syuting sampai bulan Agustus September kami 50% nambah lagi. Itu pertama kali juga dari MD. Jadi kita dari mutu mau yang terbaik. Nggak mungkin saya mau kompromis, apalagi IP besar, franchise besar ini potensialnya lebih penting lagi bagi kami karena ini kan kontribusi dan future Danur Universe terjawab oleh Mas. Oke, terima kasih Pak Manoj. Mbak Lele mau menambahkan for Danur